pelanggaran kepemiluan itu masyarakat boleh melapor, tapi melapornya bukan ke KPU. Artinya masyarakat kritis. Kita diawasi oleh masyarakat. Masyarakat akan apatis, ngapain aku ikut pemilu? Ruang Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, selamat datang di Ruang Podcast Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru. Ruang ulasan tentang politik dan demokrasi, tempat singgahnya obrolan yang bermakna. Bersama saya Rizky Maesa dan saya Oktarina Sarare sebagai host di episode kali ini. Jadi Mbak Okta, di podcast kali ini kita akan ngobrolin hal-hal yang kelihatannya tuh serius, tapi sebenarnya tuh dekat banget sama kehidupan sehari-hari kita di masyarakat. Yaitu bersinggungan langsung berarti. Betul, karena kalau kita selama ini berbicara tentang pemilu, pasti FOMO yang terjadi di kita adalah bagaimana kita datang ke TPS, Betul. kemudian kita memberikan suara kita atau nyoblos, dan selesai pulang foto-foto posting, ya kan? Nah, Mbak Okta gitu nggak? Iya, biasanya ditambah sama jedak-jeduk sih Bu Iya, postingnya. biar seru kan? Iya. Karena FOMO gitu loh. FOMO. Karena itu adalah Gen Z. momentum gitu ya sebenarnya. Betul, 5 tahun sekali. Betul, karena nggak setiap hari. Jadi memang harus kita dokumentasikan untuk pribadi kita gitu. Nah, padahal di balik itu semua itu ada aturan, hukum dan juga pengawasan. Dan ada juga proses yang panjang supaya pemilu itu benar-benar berjalan sesuai dengan koridornya, yaitu berjalan sesuai dengan jujur, adil, dan juga dapat dipercaya oleh masyarakat. Nah, di episode kali ini kita akan bahas tema yang penting banget tapi sebenarnya tuh sering luput nih dari pandangan masyarakat. Nah, apa itu Bu? Sepertinya menarik nih. Betul, yaitu tema kita hari ini adalah pemilu yang berintegritas, aturan, hukum, dan pengawasan yang perlu publik ketahui. Oke, berarti kita membahas tentang hukum banget nih Bu ya. Hukum banget, tapi tenang aja nih Mbak Okta, tenang aja teman pemilih, karena hari ini kita akan bahas bukan dengan bahasa hukum yang jelimet atau ribet, tapi kita akan ngobrol dengan santai dan dengan bahasa yang lebih sederhana gitu ya. Supaya mudah dipahami Bu ya. Betul. Karena takutnya kalau kita bicara tentang hukum itu banyak yang nggak paham gitu. Betul, tuh kayak udah males duluan gitu ya. Jangan anti kalau kita ngobrolin tentang aturan hukum dan pengawasan. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, Mbak Okta silakan Mbak Okta sapa dan perkenalkan narasumber kita pada hari ini. Ya, selamat datang Bapak di podcast KPU Kota Banjarbaru pada kali ini. Walaupun kita setiap hari sebenarnya ketemu juga ya Pak ya. Cuma sebelah-sebelahan. Iya. Apa kabar Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Baik, sehat Pak ya? Sehat. Oke, happy terus Pak ya? Happy. Terus. Nah Pak, pada kali ini kita akan membahas tentang pengawasan dan aturan hukum nih Pak berkaitan dengan kepemiluan. Karena kan Bapak divisi hukum dan pengawasan gitu Pak ya. Mungkin untuk teman-teman terlebih dahulu memahami apa yang akan kita bahas, saya sedikit menjelaskan terlebih dahulu Pak ya. Apa itu integritas, apa itu pemilu, dan apa itu pengawasan begitu Pak ya. Kalau integritas itu, teman pemilih, adalah suatu sifat atau kualitas individu yang menunjukkan kejujuran, konsistensi antara perkataan, perbuatan, dan berpegang teguh kepada prinsip moral dan etika, serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga untuk pelaksana pemilu itu memang harus berintegritas begitu. Betul. Ya. Karena kita kan sebagai ujung tombak dari demokrasi. Karena kita kan sebagai penyelenggara pemilu ya gitu. Kemudian juga pemilu itu adalah instrumen utama dalam suatu sistem demokrasi. Nah, ini seperti yang kita sampaikan tadi. Kemudian pengawasan itu adalah sebuah kontrol atau controlling untuk mengamati, mengukur, menilai, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas guna memastikan seluruh aktivitas itu berjalan sesuai dengan rencana. Nah Pak, pada hari ini kita akan lebih jauh nih ya membahas mengenai aturan hukum dan pengawasan untuk mencapai pemilu yang berintegritas begitu. Nah, jadi kalau menurut Bapak sendiri nih, pemilu yang berintegritas itu seperti apa dan kenapa sih ini tuh sangat penting untuk demokrasi kita khususnya di Kota Banjarbaru? Oke, baik. Terima kasih ya Bu Mai, Bu Okta, saya diundang di sini ya. Ya terus terang nih saya agak grogi juga karena baru pertama kali nih duduk di walaupun kita sebelahan sering dengar orang teriak-teriak tapi tetap pas masuk Kok teriak-teriak sih Pak? Kayaknya kita nggak teriak-teriak deh podcastnya. Iya, tapi Iya, tadi saya kalau dari pertanyaannya Ibu Mei tadi ya, sebenarnya kalau ditanya bagaimana pendapat saya gitu ya. Betul. Nah kalau pendapat saya sebenarnya tidak ada pendapat saya. Yang ada tuh sebenarnya kita mencoba memahami ya secara linguistik ya. Kalau tadi kan dikaitkan dengan sisi integritas itu apa, kita kaitkan dengan pemilu ya. Jadi integritas tadi kan
itu berasal dari bahasa Latin yang artinya integral. Integral itu satu kesatuan, menyatu, menyeluruh. Nah, dalam kamus besar kan dia ada konsistensi di situ ya. Betul. Antara perbuatan dan perkataan. Betul. Iya. Nah, dalam konteks pemilu itu harus kita pahami sebagai suatu rangkaian event tadi yang diatur, yang mempunyai norma-norma. Nah, itu yang kita anut. Ya, jadi kalau integritas dalam kepemiluan itu kita harus mengatakan bahwa ada 3 subjek paling tidak di situ. Yang pertama tadi adalah pelaksana. Betul. Pelaksana ini kita KPU, Bawaslu, Bawaslu dan Betul. DKPP. DKPP. Dan ada lagi yang kena subjek yang kedua itu adalah peserta. Peserta. Ya, Pak, peserta ini ya partai politik sama calon-calon. Yang mencalon, Ya. betul. Dan yang ketiga tadi adalah pemilih. Nah, ini yang 3 subjek ini yang kena konstitusi Kepemiluan. aturan pemilu Iya. tadi. Nah, jadi pemilu yang berintegritas tadi ketika dia dilaksanakan sesuai dengan norma yang dianut. Di sini kan kalau kita bicara di Undang-Undang Nomor 1 di Undang-Undang Pemilu ya, Mbak Okta itu dijelaskan kan kita punya asas, luber, Jurdil. Nah, jadi harus bisa merefleksikan itu. Nah, itu yang baru namanya Pemilu yang pemilu berintegritas. berintegritas. Oke. Dan tadi urgensinya buat apa ya untuk di Banjarbaru Pentingnya ya gitu penting ya. Karena kan pemilu ini sebagai sarana demokrasi. Di situ kita memilih pemimpin-pemimpin kita dan wakil-wakil kita. Jika itu dilaksanakan secara sesuai aturan, tentunya tadi kan ini menciptakan sebuah legitimasi. Artinya pemimpin-pemimpin itu legitimate dipilih, ya kan. Dan ketika ada yang kalah dan menang, mereka ketika aturan itu dilaksanakan secara benar juga, saya pikir tingkat kekecewaannya juga akan turun gitu ya. Iya, Artinya rendah gitu, Pak. ya rendah karena sudah sesuai regulasi. Nah, itu yang menurut saya yang pentingnya. Oke, menarik sekali sih ya Mbak Okta nih Betul. penjelasan dari Pak Kadif kita hari ini. Jadi kalau kita rangkum nih teman pemilih, pemilu yang berintegritas itu ya Pak ya, berarti bukan cuma soal hasil akhirnya gitu ya, melainkan adalah soal prosesnya, mulai dari aturan yang berlaku ya, tadi penyelenggara yang sudah Pak Kadif sebutkan, ada penyelenggara pemilu yang yang profesional sampai dengan pengawasan yang berjalan dengan baik. Nah, kalau dalam konteks Banjarbaru adalah kota yang terus berkembang saat ini ya, dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi kita itu menjadi modal yang utama ya Pak Kadif ya. Karena ketika pemilu dijalankan secara atau dijalankan dengan integritas, berarti masyarakat juga akan merasa suaranya itu benar-benar dihargai dan didengar gitu ya, bukan cuma sekedar formalitas datang ke TPS aja. Betul. Gitu ya Pak Kadif Artinya ya. dengan integritas tadi kepercayaan publik meningkat dan ini artinya target kita untuk meningkatkan partisipasi Betul. pemilih itu juga otomatis akan terdongkrak. Iya. Nah, seperti itu. Jadi pemilunya tadi ya itulah tujuan akhirnya tadi kan. Artinya ketika pemilu dilaksanakan secara berintegritas, hasilnya tadi memilih pemimpin-pemimpin yang legitimate dan tadi kepercayaan masyarakat meningkat yang dampak langsungnya meningkatnya partisipasi masyarakat begitu. Setidaknya Pak ya, pemilu itu ketika kita laksanakan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian jika ada misalnya ada kesalahan atau ada apapun itu, bisa masyarakat itu berpartisipasinya melalui pengawasan. Dan juga jika ada hal-hal yang salah atau apa itu bisa melakukan upaya hukum gitu Pak ya, mengenai sengketa kepemiluan begitu. Berarti keterkaitan antara demokrasi dan pemilu itu sangat penting ya Pak ya? Sangat penting. Sangat Jadi begini, kalau kita bicara penegakan hukumnya itu ada tadi ya. Artinya kita penyelenggara tadi kita punya strukturnya KPU sendiri, kita harus batasi dulu. KPU itu nanti masyarakat salah kaprah. KPU di sini penyelenggara ya, artinya dia melaksanakan tahapan yang sudah diatur oleh undang-undang dan PKPU, sudah adakan jadwalnya dan Betul. cara-caranya seperti apa Tahapan-tahapannya, dari ya. awal pendaftaran sampai nanti di ujung rekapitulasi Hingga Suara. pelantikan. hingga nanti penetapan kan gitu ya. Iya. Nah, untuk penegakan hukum sendiri sebenarnya itu ada yang namanya Gakumdu. Betul. Gakumdu tadi itu ada Penegakan hukum terpadu. ya, itu ada 3 unsur di situ. Betul. 3 unsur di situ, Bawaslu, Kejaksaan. kepolisian dan kejaksaan. Iya. Jadi kita tidak di situ sebenarnya Betul. posisinya untuk penegakan hukumnya. Dan itu publik atau teman pemilih itu
harus tahu Iya, gitu harus ya di tahu. sini. Iya, Ya. jadi Di sini kita luruskan. iya. Jadi ketika nanti ada misalnya di lapangan terjadi sebuah pelanggaran kepemiluan, itu masyarakat boleh melapor, tapi melapornya bukan ke Bukan KPU. ke KPU, Betul. Tapi ke Bawaslu. Bawaslu. Iya. Ya, nanti diproses kalau itu masuknya Pidana. pidana pemilu itu diteruskan ke polisian disidik ke polisi diteruskan kejaksaan dan penuntutan ke pengadilan negeri gitu Iya. kan. Jika itu sengketanya hasil itu kan ke MK. Betul. Jika itu sengketa Etik misalnya Pak ya. etik Kode ke etik. DKPP. Ke DKPP, Jadi iya. ada sudah slot-slotnya yang udah Iya. diatur di situ. Nah itu yang sering kelewat nih Iya. sama publik ya, Iya. dan di melalui podcast ini kita berupaya supaya publik juga semakin paham gitu ya alur-alurnya tadi, sudah ada pos-posnya Iya. gitu. Kan Bapak kan sekarang sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Nah sekarang tuh apa aja sih Pak peran Divisi Hukum dan Pengawasan itu dalam memastikan pemilu di Kota Banjarbaru itu berjalan dengan sesuai aturan? Jadi begini, kalau kita bilang sesuai aturan tadi, untuk divisi hukum dan pengawasan kota ya, sebenarnya tupoksinya sudah jelas. Kalau bicara soal pekerjaannya divisi hukum dan pengawasan di kabupaten kota, itu kita diatur ya, artinya dalam melaksanakan tupoksi itu diatur di PKPU nomor 5 tahun 2022. Di situ jelas ada jabaran Pembagiannya, tentang ya. tupoksi kita. Ditambahkan lagi yang peraturan KPU nomor 8 tahun 2023 yang tentang sistem pengendalian intern pemerintah yang SPIP. Kan itu hampir semua lembaga kan yang harus melaksanakan itu. Nah, kalau dalam secara gamblangnya sih tugas utama divisi hukum dan pengawasan sebenarnya tadi bukan di penegakan hukum. Aturan tadi tugas utamanya seperti penyusunan produk hukum kita, telaah hukumnya, advokasinya. Kan KPU kabupaten kota itu mengeluarkan produk hukum. Betul. Ya, namanya keputusan KPU kabupaten kota tentang penetapan siapa pemenang. Kemarin mungkin ada diskualifikasi dan sebagainya. Yang seperti itu. Nah, sebelum itu dibuat kita menelaah. Nah, terus advokasi hukum. Apabila ada sengketa hasil atau sengketa apapun tadi kan, kita yang turun. Sudah sampai di situ. Nah, untuk pengawasannya itu lingkupnya hanya internal. Jadi kan, ya itu pengawasannya internal. Yang ada pun kita yang persoalan etiknya itu di ad hoc. Jadi etik di ad hoc kita di PPK, PPS sama KPPS sampai di situ. Nah, sedangkan untuk tadi yang Ibu Mei tanyakan bagaimana penegakan hukumnya, ini ya tadi yang peran dari Divisi Hukum dan Pengawasan itu sendiri untuk memastikan pemilu di Banjarbaru tetap berjalan sesuai dengan aturan. Ya, itu dari kalau kita bicara berjalan sesuai aturan, yang bisa kita pastikan tadi yang ada di internal kita, karena memang tupoksinya cuma sampai di situ. Oke. Nah, tapi ketika tadi bicara soal pelanggaran atau pelanggaran yang terjadi di kepemiluan, ada organ lain. Oke, berarti tadi Bapak menyebutkan ad hoc gitu ya. Kode etik tadi adalah yang berkaitan dengan ad hoc kita. Ya, ad hoc gitu kita kan? Ad hoc kita. Ya. Nah, yang mana ad hoc kita itu nantinya kan akan bekerja di lapangan gitu ya. Nah, itu tadilah yang divisi hukum itu perannya adalah untuk memastikan pemilu itu berjalan dengan sesuai aturan. Kalau ad hoc-nya sendiri ini sesuai dengan aturan, dia bekerja di lapangan pun pastinya outputnya adalah untuk pemilu yang berintegritas tadi gitu ya Pak ya. Dan berarti juga di sini teman pemilih bisa kita sampaikan bahwa bukan cuma sekedar aturan di atas kertas ya Pak Zainal ya, tapi benar-benar aturan ini hadir gitu ya untuk mengawal jalannya pemilu supaya berjalan secara lurus, adil dan juga tetap di jalurnya atau on the track gitu ya. Tracknya di bawah tadi yang kita kerjakan tadi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Betul. Baik itu dari tidak bertentangan dengan tupoksi kita, tidak bertabrakan dengan undang-undang tentang pemilu, PKPU dan aturan-aturan di bawah teknis lainnya gitu kan. Artinya kita melaksanakan sesuai itu. Nah, kalau dari divisi hukum dan pengawasan itu dia punya area tadi ya di pengawasan internal. Ya kan, artinya kita sebagai pelaksana ya dalam tuketnya dalam hal pelaksanaan pemilunya.
Nah, dalam hal setelah dilaksanakan, tentunya kan di dalam pelaksanaan tadi kan mungkin terjadi pelanggaran tadi kan. Nah, pelanggaran tadi ketika tadi masuk ke ranahnya pidana, itu kita bicara di Gakumdu nanti yang menyelesaikan. Nah, seperti itu kan. Dan sebagainya lah. Kalau yang kita karena kita di KPU Kabupaten Kota itu berwenang, artinya kita punya kewenangan untuk mengangkat ad hoc-nya tadi. Nah, person ad hoc-nya tadi secara bisa kita awasi. Bisa tetap kita awasi. ya, tapi tetap itu juga melalui pleno nanti seumpama ada. Nah, itu untuk menjaga nih kontrak di jalannya tadi nih, Mbak Okta, supaya tetap berjalan secara lurus, adil gitu ya. Harus sesuai juga dengan asas pemilu. Betul. Berjurdil langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Yang ini juga sudah diatur sebenarnya di dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu. Hafal kalau Mbak Okta kan. Ya, karena kan pekerjaan setiap hari. Nah, sekarang nih Pak Zainal, kadang nih kalau kita berbicara tentang aspek hukum dan pengawasan, itu tuh sering banget ya masyarakat di luar sana itu beranggapan itu adalah sesuatu yang ribet gitu ya. Padahal sangat dekat nih dengan keseharian kita, dengan mereka sebagai pemilih gitu. Nah, bagaimana tanggapannya Pak Zainal sendiri? Ribet gak sih Pak sebenarnya? Ya ribet itu subjektif ya itu subjektif Pak ya. Kalau kita bicara ribet. Tapi kalau bicara soal keribetan tadi, keribetan dalam aspek hukum dan penegakannya itu secara umum saja kita bisa sampaikan ya. Berarti artinya kalau ada keribetan itu mungkin ada tumpang tindih peraturan yang tidak berkesesuaian gitu kan. Terus saya artinya begini, ketika kita ngomong ada keribetan tadi kan itu kasuistik, mungkin di daerah tertentu atau di lini tertentu. Kalau kita lihat yang untuk di Banjarbaru sendiri, ya kan kita lihat kan aturan, artinya masyarakat kritis, kita diawasi oleh masyarakat. Betul. Ya, pernah yang kejadian kemarin juga kan, artinya aturan itu sudah jelas, ya kan, tidak ada pertentangan di situ kan. Artinya yang hari ini yang saya temui sih belum ada gitu ya. Ya, cuman kalau masalah yang kerumitan yang terjadi mungkin bisa jadi juga karena tadi aturan itu tidak tersosialisasikan dengan baik. Nah, betul. Nah, artinya di sini kalau dari kita, dari KPU kota sendiri ya, dan KPU provinsi, dan kita punya karena untuk instansi yang istilahnya mengeluarkan produk hukum dia punya JDIH, punya web JDIH. Sebenarnya kan di situ kan bisa diakses umum ya. Gimana aturan ininya. Betul. Jadi masyarakat juga sebenarnya bisa melihat di situ, bener nggak nih KPU kerjanya nih. Kalau masanya pemutahiran data pemilih harus bagaimana, misalnya kan di tahapannya misalnya begini harus bagaimana, itu bisa diakses. Dan aturan yang produk hukum yang kita keluarkan pun harus diposting di situ, sehingga kan bisa dilihat dan bisa dikritisi seumpama memang ada ketidaksesuaiannya. Dan aturan itu sendiri sebenarnya memang dirancang untuk melindungi hak-hak pemilih, gitu ya Pak Pak Kadif ya, dalam setiap tahapan seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Kadif sendiri. Nah, tantangannya mungkin saya setuju dengan Pak Kadif nih bahwa bagaimana informasi hukum yang disampaikan ke masyarakat itu mungkin selama ini tuh masih menggunakan bahasa-bahasa hukum yang ribet gitu ya, sehingga masyarakat menganggapnya itu adalah sesuatu yang ribet. Tapi mungkin nanti ke depannya kita akan mensosialisasikan informasi hukum ini menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Gitu ya Pak Kadif sendiri ya. Dan betul, dan tidak cuma soal aturan hukumnya ya. Artinya ketika kita ngomong hukum itu satu paket sama penegakannya. Jadi ketika kita ngomong peraturannya harus artinya artinya dibuat dengan baik, ideal gitu ya, tidak ada pertentangan antara hukum yang lebih tinggi dan hukum yang lebih, misalnya undang-undangnya harus sesuai dengan undang-undang dasar. Terus PKPU kita yang kita terbitkan juga harus pas dengan undang-undang pemilunya. Nah, ini juga yang penting di birokrasinya juga. Ini saya kasih contoh di tempat lain misalnya gitu ya. Kalau di kita tidak punya tuh yang birokrasi. Bagaimana sekarang kalau ada kejadian melapornya bagaimana? Harus mudah kan? Nah, atau ada instansi yang mungkin punya kewenangan untuk mengeluarkan izin tertentu lama misalnya birokrasi. Nah, itu juga salah satu gitu loh. Jadi yang menyebabkan tadi kita bicara kerumitan tadi tidak hanya sekedar masalah aturan hukumnya, tapi juga bagaimana administrasinya prosesnya, gitu. Prosesnya gitu.
Nah, mungkin itu juga. Dan tadi juga ya Mbak Okta, Pak Kadif juga sempat menyinggung tentang JDIH. Nah, jadi teman pemilih, JDIH itu adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Betul, Nah, betul. yang mana kita sendiri KPU Kota Banjarbaru itu punya gitu JDIH-nya. Nah, di dalam media sosial kita tuh ada Instagramnya khusus sendiri ya Mbak Okta ya. Nah, JDIH KPU Kota Banjarbaru. Nah, jadi mungkin teman Kotanya. pemilih yang punya media sosial Instagram bisa follow IG-nya JDIH Kota Banjarbaru, KPU Kota Banjarbaru itu sudah kita posting sedemikian rupa dengan bahasa yang sederhana, mudah dipahami dan iya. semoga teman-teman pemilih juga mulai bisa mengerti dan ikut gitu sama-sama kita Berpartisipasi aktif tentang pemilu di kota tercinta kita yaitu Kota Banjarbaru gitu ya Pak ya. Itu pun kalau ada istilah-istilah hukum yang rumit dipahami di Instagram itu juga dijelaskan apa maksudnya dari istilah-istilah yang rumit itu. Betul. Sehingga memang jika masyarakat mau tahu di situ ada tersedia. Iya, Memang betul. tujuan kita adalah supaya teman pemilih Transparansi. itu paham gitu ya, Betul. bukan cuma jadi penonton aja, tapi Betul. juga ikut aktif gitu ya. Iya, wajar nih Mbak Okta soalnya operatornya jadi ya. Betul. Jadi Kita kalau- terima kasih juga nih gitu sama Mbak Okta gitu ya, dan juga teman-teman sekretariat KPU Kota Banjarbaru yang sudah memfasilitasi tujuan kita yaitu untuk bisa menginformasikan kepada masyarakat juga gitu ya Pak Kadif ya. Nah Pak Kadif, tadi kan kita sudah berbicara sedikit tadi ya di atas bahwa aturan itu untuk melindungi pemilih sendiri gitu. Nah sekarang aturan hukum apa nih Pak Kadif yang paling sering gitu ya bersentuhan langsung dengan pemilih pada saat pemilu? Baik Ibu Mei, kalau tadi aturan yang langsung bersentuhan itu kan kalau konteksnya pemilih ya otomatis ya pemilih itu untuk yang menjadi pemilih dia punya regulasinya kan. Maksudnya siapa? Kalau kita dalam catatan saya itu ada misalnya hak dan syarat untuk menjadi pemilih harus WNI, Betul. ya, Iya. umurnya dia 17 tahun. dan terdaftar di DPT ya. Iya. Terdaftar di DPT. Dan larangan-larangan biasanya kalau di pas pemilunya itu kan, kalau larangan di TPS itu kita nggak boleh itu membawa handphone, mendokumentasikan foto-foto, menggunakan atribut kampanye Iya. atau mengganggu ketertiban. Nah, dan ada juga yang kewajiban saat pemungutan suara, ngisi daftar hadir, memeriksa surat suara, memasukkan surat ke kotak suara. Nah itu ada aturannya yang seperti itu yang udah sendiri-sendiri ya Pak ya aturannya ya. Ada. Nah, kalau yang tadi yang untuk kasus pidana atau apanya, ya itu kan ada di Gakumdu. Betul. Ya kan macam-macam. Sebenarnya kan aturan misalnya pelanggaran pemilu tadi kan misalnya money politik. Tapi ya tadi kan ada unsur-unsur yang harus dipenuhi. Berarti sebenarnya ya teman pemilih aturan hukum itu dekat banget sama masyarakat, Ya. sama kita semua. Mungkin kita aja yang selama ini belum ngerti dan belum aware atau juga belum tahu. Makanya lewat podcast ini kita akan memberitahu nih gitu ya, karena itu sering luput sama masyarakat. Jadi sebenarnya aturan hukum itu adalah sudah diatur mulai dari pada saat kita ingin memilih. Jadi ada aturan untuk hak kita memilih, tata cara kita memberikan suara hingga mekanisme pelaporan jika memang terjadi pelanggaran. Betul. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kadif. Nah, dari sini kita tuh bisa lihat bahwa pemilih itu bukan sebagai objek ya, tapi melainkan sebagai subjek Ya. yang memiliki hak dan peran penting yang mana mereka itu dilindungi oleh aturan, yang dilindungi oleh hukum yang tadi sudah dibahas oleh Pak Kadif. Gitu ya Pak Kadif ya. Nah, Bapak tadi kan Pak sudah menjelaskan begitu ya bahwa penting keterlibatan masyarakat itu untuk pengawasan kepemiluan yang supaya pemilu kita itu bisa berintegritas begitu. Kalau saya boleh bertanya nih Pak, mewakili masyarakat kita, sebenarnya apa sih yang masyarakat perlu lakukan? Langkah konkret apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat itu untuk mengawasi kepemiluan begitu Pak? Mungkin untuk menjaga integritas pemilu itu sendiri nih Pak. Karena kan mungkin ya masyarakat itu dia mau ikut terlibat, cuman bingung kadang. Oh, gimana caranya Iya, gitu ya apa untuk sih yang bisa harus kami lakukan? berpartisipasi yang Gitu. tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadif sendiri kan, bahwa masyarakat itu bukan jangan cuman hanya sebagai penonton tapi juga ikut aktif. Nah, Ikut gimana terlibat. sih caranya Iya. gitu untuk bisa ikut aktif dan terlibat gitu? Menurut Pak Kadif sendiri gimana? Apakah harus rekam semua sisi TPS begitu kan ya, atau seperti apa gitu, langkah konkretnya itu seperti apa?
Ya, tadi kalau kita bicara partisipasi masyarakat ya, pasti masyarakat dalam proses pemilu sendiri itu kan sebenarnya kita ya artinya sudah melaksanakan nih. Ada di sisi dari awal, misalnya di perencanaan untuk kita ada pleno terbuka kan untuk apa? Kebijakan-kebijakan. Ya, kebijakan-kebijakan kita sebenarnya sudah ke sana. Artinya ketika kita bicara soal pleno terbuka, kita undang tuh dari unsur-unsur masyarakat. Contoh untuk apa? Yang direndatin punya PDBB. PDBB. Ya, artinya kan untuk pemutaran data berkelanjutan di tempatnya divisi teknis itu ada pemutaran data parpol. Itu dari sisi awal kan di awal. Artinya masyarakat bisa berperan di situ. Semua ada feedback, masukan karena sifat pleno kita kan terbuka. Betul. Itu. Di situ bisa dilakukan. Nah, yang kedua tadi masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam pelaksanaan. Pada saat pelaksanaan. Iya dong. Iya. Karena kan siapa sekarang KPPS siapa anggotanya? Iya. Iya, Iya kan? masyarakat kan? Iya kan? KPPS, Kalau mereka tidak PPK. berperan, karena kita yang turun Iya. gitu ya. Nah, itu bisa aktif di situ ya, Pak ya. Ya betul. Dan tadi kan kalau kita bicara soal karena kita termasuk tadi instansi yang mempunyai sisi pelayanannya. Ketika pelayanan kita jelek, ya laporkan ke ombudsman. Itu bentuk partisipasi juga kan. Artinya kan untuk pelayanan publik kan di ombudsman dia punya ranah kan di situ kan. Dan tentunya juga di situ juga ada partisipasi dalam pendidikan politik. Nah, di tempatnya Ibu Mei itu kan. Betul. Nanti mungkin rencana ke depannya mungkin mau KPU Goes to Campus mungkin kan. Nah, Betul. itu kan salah Itu satu sudah juga. menjadi Ya. rencana program saya gitu ya. Betul. Nah, mungkin yang seperti itu. Nah, dan untuk tadi pemahaman hukumnya tadi juga yang untuk mengenai apabila terjadi pada saat pemilu ada pelanggaran, ada money politik, masyarakat juga harus tahu harus lapor kemana kan artinya kan. Di situ disidik ke Bawaslu artinya kan. Di Gakumdu tadi kan, di Gakumdu yang terdiri dari unsur Bawaslu, polisi dan kejaksaan bisa ke sana. Kalau kan. Nah, ketika nanti ada kita menetapkan pemenang atau hasil pemilihan umum tadi ada sengketanya hasil, boleh tadi kan sepanjang dia punya legal standing bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, itu semuanya saya pikir udah terbuka. Ya, dan Transparan gitu ya. berarti Betul. kalau bisa kita petakan Pak ya, bentuk pengawasan itu ada 3 berarti ya. Ya. Yang preventif, yang Ya. sebelumnya begitu ya pencegahan, kemudian konkuren pada saat Saat pelaksanaan pelaksanaan. gitu kan, Pelaksanaan. dan juga represifnya Ya, setelah terjadi. setelah begitu terjadi, ya. betul. Dan itu Betul. semua kita lihat memang sudah terjadi Pak ya. Sudah Kayak- terjadi. Untuk di Kota Banjarbaru ya. Betul. Iya. Nah. Kayak misalnya nih kayak ada isu-isu pilkada secara tidak langsung itu kan sudah mulai ada pengawasan dari masyarakat dengan kritik dan saran begitu Betul. kan, itu termasuk pengawasan berarti Pak ya. Pengawasan yang sebelum Ya, kebijakan preventif itu. sifatnya. Iya, Karena kan di preventif. dalam kalau kita bicara undang-undang itu pun sebelum dia dibuat kan dia harus menarik aspirasi juga dari Betul, masyarakat, tidak iya. ujuk-ujuk gitu ya artinya kan. dan- Ada kajian-kajian seperti itu. Jadi itu saya pikir juga sudah dilaksanakan dan kayak ketika tadi kita bicara kota Banjarbaru yang kotanya yang termasuk kota pendidikan ya di sini ya. Dia punya tingkat pendidikan tinggi, majemuk juga artinya kan dari berbagai macam suku. Betul. Otomatis yang seperti ini harusnya lebih unggul lah dibandingkan daerah-daerah mungkin yang lain. ya yang masyarakatnya masih homogen gitu. Iya. Menurut pendapat Bapak nih Pak, seberapa penting sih kepatuhan penyelenggara pemilu terhadap aturan untuk menjaga kepercayaan publik? Supaya publik percaya, tetap Betul, percaya begitu karena ya. sekarang kan kita lihat flashback ke belakang tuh kepercayaan publik itu sempat menurun gitu ya. Nah sekarang bagaimana nih menurut Bapak sendiri seberapa penting kepatuhan penyelenggara pemilu terhadap aturan dalam menjaga kepercayaan publik itu Supaya positif kembali- dan kembali jadi lebih yakin gitu. Nah ya, jadi kalau kita bicara tentang penegakan hukum tadi kan ada konsep juga yang namanya tadi compliant ya, kepatuhan tadi. Nah, dalam sisi kita sebagai penyelenggara, kepatuhan itu sama dengan integrity, itu satu hal yang pasti berkait. Ketika kita bicara soal penyelenggara yang tidak melaksanakan tadi sesuai ketentuan, artinya ini Dia akan berintegritas sudah. ya, artinya dia udah keluar dari integritas tadi. Kalau dampak dari integritas tadi adalah peningkatan kepercayaan publik,
keluar dari integritas berarti kan menurunnya kepercayaan publik. Betul. Betul, dampaknya Ya, ya. dampaknya itu dampak pasti. Jadi kalau kita bicara sebuah bagaimana fungsi compliant tadi ya, artinya compliant kepatuhan terhadap aturan bagi penyelenggara itu menjadi sesuatu yang sifatnya wajib. Karena itu Mutlak ya Pak, ya? mutlak. Karena ketika itu dilakukan, kepercayaan publik Publik pasti meningkat, naik ya. partisipasi insya Allah juga Naik, betul. meningkat. Naik. Soalnya kalau kita bicara hari ini penyelenggara banyak melakukan sebuah artinya pelanggaran di dalam pengaturan itu, masyarakat akan apatis. Ngapain aku ikut pemilu? Ngomong Betul. gitu kan. Seperti itu kan? Betul, Artinya. iya. Jadi itu adalah sebuah hubungan yang harus terjadi gitu. Kepatuhan di dalam penyelenggaraan pemilu. Karena disitulah integritas itu terjadinya di situ. Gitu. Nah disitulah sesuai dengan tema kita, pemilu yang berintegritas. Jadi Ya. bukan cuma sekadar pemilunya aja, tapi juga penyelenggaranya gitu ya. Penyelenggara, peserta dan pemilih. Ya. Nah, jadi di sini tuh dapat kita pahami bersama kalau kepatuhan penyelenggara pemilu terhadap seluruh ketentuan hukum itu bukan cuma sekedar menjalankan aturan, gitu Betul. ya Pak Kadif ya, tetapi juga menjadi fondasi utama untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Betul. Pak Kadif. Nah, jadi ketika penyelenggaranya bekerja secara profesional, transparan dan secara regulasi juga, nah masyarakat tuh akan merasa yakin bahwa pemilu yang dilaksanakan ini itu sudah secara adil dan juga berintegritas sesuai yang Betul. disampaikan oleh Pak Dan Kadif. tadi kalau itu terjadi, outputnya tadi kita akan memilih istilahnya pemimpin-pemimpin baik, artinya yang terbaik pilihan masyarakat, gitu kan? Dan itu juga artinya akan memberikan tadi ya dampaknya tadi kan secara tidak langsung tadi kan kepada kebijakan-kebijakan nanti, kebijakan yang menjabat tadi kan, karena tadi kita akan bicara dia legitimasi dia terpilih tadi kan menjadi apa ya lebih fair gitu ya, fair play kan, jujur dan adilnya akan terlaksana seperti itu. Jadi akan menyaring dan akan memberikan kepada masyarakat pemimpin-pemimpin tadi yang ideal gitu pemilihannya. Berarti untuk mencapai integritas itu bukan melulu harus tunduk kepada aturan, tapi juga kembali ke moral kita Pak ya. Ya, karena itu kan satu kesatuan ya. Artinya aturannya ada, etiknya juga ada. Iya. Ya kan? Artinya ini berkesinambungan, nggak boleh nanti aturannya itu melanggar etik, nggak boleh juga seperti itu. Jadi itu sesuatu hal yang saling harus berkaitan gitu loh. Nah, Pak Kadif, pertanyaan terakhir nih. Menurut Pak Kadif sendiri, tantangan terbesar dalam menegakkan aturan pemilu di Kota Banjarbaru ini apa? Atau seperti apa nih? Tantangan terbesar ya. Betul. Ya kalau kita pelaksana harus kita bicara kan untuk di dalam rangkaian acara pemilunya ya, di tahapan tadi ya. Biasanya tadi kan kalau tantangan terbesarnya tuh tenggat waktunya di tahapan tadi kan. Kadang tubruk-tubrukan gitu ya. Artinya kita harus Kejar-kejaran. ya kejar-kejaran kan. Artinya kita harus Satset Pak ya kita satset harus siap. Baru mandi langsung pergi lagi kan seperti itu. Tantangan terbesar itu kita di dalam kita sendiri mungkin tidak netral. Artinya melanggar prinsip seperti itulah. Iya. Ya kan? Padahal kita harus wajib Iya. netral. Baik kita maupun yang misalnya TNI, Polri yang memang wajib ya ASN kan seperti itu. Sama ya yang paling sering tadi ya masalah integritas kita si penyelenggara tadi. Nah ini yang harus tadi yang saya pikirkan ke depan tadi, integritas itu yang harus kita utamakan tadi kan. Kalau kita bicara soal bagi apa tantangan terbesar, kita hanya masuk di jalur kita sebagai penyelenggara. Kalau kita bicara soal ada pelanggaran, ada organ lain. Tapi yang hari ini bisa kita lakukan tadi adalah di sisi penyelenggara ya. Ya tadi integritas tadi terhadap aturan. Kita tidak membedakan. Netral gitu. Ya netral. Tidak ada perlakuan khusus terhadap calon. Salah satu. Ya Betul. betul. Ya, seperti itu saya pikir. Ketika itu dilaksanakan dengan baik, otomatis juga kita kita menyelenggarakan pemilu yang baik juga gitu loh. Dan tantangannya sendiri tuh sebenarnya cukup kompleks ya Mbak Okta dan Pak Kadif ya, bahwa mulai dari dinamika kita sendiri dan juga peningkatan kesadaran hukum. Betul. Gitu ya. Nah, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kadif tadi bahwa memang kita masyarakat itu memang harus sadar bahwa ada hukum, ada aturan dan ada Betul. pengawasan. Nah, ini juga menegakkan
pentingnya sinergi nih antara kita sebagai penyelenggara pemilu dengan pemangku kepentingan, ya kan, dan juga masyarakat agar seluruh tahapan tadi dapat berjalan sesuai dengan aturan, gitu ya Pak Kadif ya. Betul. Oke. Ini juga sekaligus Pak ya, pengawasan itu kan bentuk kita menerapkan prinsip check and balance begitu ya. Dimana pada saat kita melaksanakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan negara dan masyarakat, itu juga harus disertai dengan pengawasan. Betul. Agar apa yang kita lakukan itu tidak tidak keluar dari jalur kita begitu. Nah, itulah tadi pentingnya Bu ya. Sebenarnya partisipasi dari masyarakat seperti LSM, kemudian juga akademisi yang memang paham teorinya begitu. Betul, kalau kita bicara soal pengawasan tadi kan sebenarnya sudah dibuka dari sisi pelaksana saja kita ada yang mengawasi yang namanya Bawaslu untuk pengawasan terhadap bagaimana kesesuaian peraturan tadi terhadap pelaksanaan kita. Jadi kita melaksanakan apakah sudah sesuai dengan peraturan. Di sisi etiknya ada DKPP. Nah, kan artinya sudah ada toolsnya. Dan ketika tadi kita mengharapkan itu lebih kuat lagi cengkeramannya, ada partisipasi masyarakat tadi kan dalam hal tadi pelaporan, informasi dan sebagainya. Mungkin itulah yang menjadi sebuah percampuran tadi yang membuat kita tadi tidak bisa bekerja tadi sembarangan. Karena sekarang agak sulit. Kita bicara kalau misalnya si pemilih kita ini sudah cerdas, sudah mengerti tentang kepemiluan, otomatis apabila kita melawan sesuatu yang tadi di luar koridor hukumnya, pasti kan entah itu dipanggil di polisi atau jaksa atau ke DKPP kan seperti itu. Wah, menarik banget nih obrolan kita hari ini ya Mbak Oktaya. Syarat akan hukum nih Bu ya. Banget. Terima kasih nih kepada Pak Kadif kita yang sudah berkenan hadir di podcastnya KPU Kota Banjarbaru. Sama-sama Ibu, saya juga alhamdulillah ini bisa di sini ya. Bisa Next time kita panggil lagi ya. Boleh. Apa ya, kita bahas apa ya? Iya, nanti ya teman pemilih bisa komen juga di bawah kira-kira kalian mau tahu tentang apa lagi nih terkait dengan kepemiluan khususnya Saran di tema Kota Banjarbaru. gitu ya. Betul, silahkan saja ditulis di kolom komentar. Nah, jadi teman pemilih, hari ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa pemilu yang berintegritas itu tidak bisa dilepaskan dari kepatuhan hukum, aturan yang jelas, serta pengawasan yang kuat dan juga berkelanjutan. Semua aspek tersebut hadir bukan untuk membatasi, melainkan untuk melindungi hak pilih masyarakat dan memastikan setiap suara memiliki nilai yang sama. Kami berharap melalui tayangan podcast ini, teman pemilih semakin memahami bahwa hukum dan pengawasan adalah bagian penting dari demokrasi yang sehat. Nah, terima kasih juga nih buat teman pemilih yang sudah menyimak tayangan ini sampai dengan selesai ya Mbak Okta ya. Betul. Saya Rizky Maisa dan Saya Oktarina Sarare. pamit undur diri, sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye.